Fotografi antar generasi, di mana di dalam fotografi pasti menggunakan teknologi digital. Apalagi zaman sekarang, kamera sudah semakin berkembang. Penasaran kan? Yuk kita simak! Indonesia negara hukum. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai seputar dunia fotografer dan teknologi digital kamera. Di kesempatan kali ini nih kita akan ngulik perjalanan dari transformasi kamera film sampai ke era digital yang canggih. Jadi sebelumnya kita masuk ke obrolan, saya mau kenalin dulu narasumber kita, Mas Andi. Halo. Jadi Mas Andi ini adalah seorang fotografer profesional yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Berat. Ya udah berkecimpung di dunia fotografer cukup lama ya Mas. Ya, kita langsung aja mulai obrolannya. A few moments later. Selamat datang Mas Andi. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya di sela-sela kesibukannya. Iya. Jadi Mas Andi ini udah bergelut di dunia fotografer. Fotografer ini berapa lama sih? Ya, kalau Mas Andi, saya mulai fotografi dari tahun 2000. Tahun Khususnya 2000 2000 lama awal. banget ya. Itu tahun 2000. Jadi dari tahun 2000 sampai sekarang masih berkecimpung ya? Saya masih berkecimpung dalam fotografi. Oke. Masih ingat nggak sih Mas momen pertama kali nih pakai kamera dan kamera apa yang digunain? Ya, jadi kebetulan Mas Andi karena menekuni di tahun 2000 dan mungkin saat belajar di 98 tahun 98 Mas Andi masih menggunakan kamera analog ya. Kalau analog itu adalah, kalau mungkin teman-teman sekarang tidak paham apa itu analog, adalah kamera yang menggunakan film negatif. Jadi film negatif yang nanti akan dicetak dan prosesnya sangat lama, jadi tidak bisa masuk komputer. Kalaupun harus masuk komputer juga harus di scan, harus hasil cetak. Jadi itu Mas Andi belajar dari kamera analog. Nah, setelah itu perkembangannya adalah di tahun 2000 naik itu sudah mulai keluar kamera digital. Yang pertama memang DSLR, seri dengan DSLR saat itu sudah keluar dan memang menggunakan teknologi komputer ya, jadi memang sangat luar biasa. Setelah itu sampai saat ini juga keluar mirrorless yang paling terbaru ya, mirrorless yang paling terbaru, jadi memang perkembangannya sangat pesat. Nah, jadi kalau dibandingin kamera zaman dulu nih sama yang sekarang, menurut Mas Andi kerasa nggak bedanya tuh di mana gitu dari penggunaan kameranya? Oke. Jadi kerasanya memang saat proses dalam hal memotret ya, tentunya dalam teknis kameranya sendiri sudah berbeda. Di mana di masa teknologi yang sekarang dari DSLR menuju ke mirrorless ataupun sekarang yang menggunakan mirrorless itu sangat dipermudah. Jadi siapapun sangat mudah untuk belajar fotografi ya, dengan menggunakan yang kamera digital. Saat menggunakan analog, kami harus benar-benar menguasai alat tersebut, alat yang kita pegang, karena pencahayaan dan juga speed kecepatan cahaya yang masuk ke kamera itu memang harus kita atur secara detail. Nah, ini memang sebetulnya kalau menurut Mas Andi memang sebetulnya untuk dasar fotografi memang harus bisa menguasai kamera analog untuk belajar, karena memang menggunakan insting. Berbeda dengan sekarang di era digital yang sangat luar biasa, semua dipermudah, semua bisa auto fokus, auto pencahayaan, dan itu sangat mudah banget untuk dipelajari. Kan jadi semua orang tuh sekarang bisa motret pakai HP. Menurut Mas Andi, bikin fotografi makin berkembang atau malah bikin kamera profesional jadi kurang dipakai nih? Oke, tentunya dengan perkembangan saat ini dan benar apa yang dikatakan Bella, semua orang akan bisa memotret ya, semua orang akan bisa menekuni foto. Tetapi yang harus diingat bahwasanya fotografi mempunyai dasar-dasar ilmu
Oh iya. Dasar-dasar sinematik atau dasar-dasar fotografi, angel gambar tentunya itu juga harus dipelajari. Nah, memang dalam saat ini dengan sebetulnya yang kita harapkan adalah dengan dimudahkannya teknologi, ada HP, ada kamera mirrorless dan lain-lain. Tentunya ini memang akan menjadi mempermudah untuk teman-teman hanya tinggal belajar komposisi dalam hal fotografi dan juga pencahayaan. Itu saja sih. Oke, seperti yang disampaikan Mas Andi tadi ya, sekarang tuh perkembangan zaman tuh sangat berkembang dengan pesat. Apalagi zaman sekarang tuh ada yang namanya AI. Betul. Nah, dari editing otomatis sampai mode potret yang bikin blur latar belakang. Menurut Mas Andi ini tuh bantu atau malah bikin fotografer jadi kurang effort sih Mas dengan adanya AI ini? Oke. Jadi memang untuk AI sendiri memang sangat luar biasa saat ini ya. Apapun bisa menjadi sebuah bentuk, apapun bisa menjadi sebuah foto, apapun bisa menjadi sebuah gambar. Tentunya kembali lagi secara penggunaan, karena untuk teman-teman fotografer sendiri saat ini juga memang beberapa juga menekuni AI, ya menekuni AI, tetapi mereka juga tetap dengan adanya AI ini tuh ada plusnya, ada minusnya. betul ya. sekali tergantung dengan penempatannya ya. Jadi seperti itu. Aku mau tanya lagi ini, sekarang nih kamera mirrorless tuh makin populer. Betul. Apalagi DSLR kayak mulai ditinggalkan nih Betul, Mas. betul. Gimana sih menurut Mas Andi, bakal beneran tergantikan atau masing-masing masih punya tempatnya sendiri nih? Oke, ya, bagus banget pertanyaannya. Ya, di era DSLR ya, di era DSLR itu memang pada saat itu kami memang menganggap bahwasanya adalah DSLR itu adalah sudah kamera yang memang sangat luar biasa di era digital yang tahun 2000-an. Dengan adanya mirrorless ini, ternyata fotografer itu dipermudah. Satu hal adalah memang megapikselnya yang sangat besar. Ya, jadi kalau kita dulu zaman DSLR, kita harus membeli kamera yang budgetnya memang puluhan juta untuk mendapatkan megapiksel yang besar atau warna yang sangat menarik. Itu memang harus istilahnya harus beli yang memang kamera mahal. Nah, sedangkan sekarang ada mirrorless yang memang mungkin yang limited standar, itu yang megapikselnya dia udah luar biasa, sangat luar biasa. Dan itu dipermudah karena memang yang pertama megapiksel besar, yang kedua dia ringan. Ya, dia ringan dan banyak fitur atau fitur-fitur di kamera tersebut yang sangat mudah dalam pencahayaannya, lebih toleransi, dalam pengambilan gambarnya lebih enak, viewfindernya lebih enak. Jadi memang ini memang di mirrorless ini memang sangat luar biasa. Ataupun untuk video juga lebih bagus hasilnya karena memang sudah 4K, kalau kita bilang ya 4K itu sudah di atasnya HD. Jadi memang sangat terbantu dengan adanya mirrorless. Tadi kita kan bahas kamera nih. Iya betul. Kalau bisa pilih nih salah satu dari era manapun ya buat dipakai sekarang, Mas Andi pengen coba yang mana? Tentunya karena di saat ini yang paling lebih efektif ya tentunya Mas Andi akan memilih memang di era sekarang akan lebih dipermudah, itu ya akan lebih dipermudah. Tetapi pesan Mas Andi buat teman-teman ataupun adik-adik yang mau belajar fotografi walaupun menggunakan HP, tentunya belajarlah dengan teknik fotografi dasar. Itu saja. Jadi memang kita nggak bisa menyalahkan apakah foto ini salah, foto ini enggak. Tidak ada foto yang salah ataupun benar. Tetapi yang ada adalah foto yang enak dilihat dan tidak enak dilihat. Itu sih gitu. Iya. Terus menurut Mas Andi nih, buat masa depan fotografi bakal kayak gimana sih dalam 10 sampai 20 tahun ke depan? Ya, tentunya akan lebih toleran, akan lebih ringkas
dan tentunya dengan teknologi yang selalu berkembang sampai saat ini pun kita bisa membuat video dengan iPhone ataupun HP yang lain, kita bisa editing dengan HP. Nah tentunya untuk kedepannya Mas Andi yakin akan ada teknologi yang lebih baru dan itu akan lebih mempermudah kita. Tentunya kurang lebih seperti itu. Sampel AI sebenarnya dengan kita hanya ngomong di ini atau kita menggambarkan suatu orang di AI sudah jadi ya istilahnya itu akan lebih mudah. Kurang lebih seperti itu. Jadi Mas Andi akan lebih memilih untuk yang masa kini. Pertanyaan terakhir nih Mas, Oke. dari saya, tips dong buat kita nih yang mau terjun ke dunia fotografi buat sekarang, ada tips nggak? Oke, kalau tips memang kalau kita jelaskan akan banyak ya tips dan trik ya. Tentunya yang pertama tadi selalu aku bilang pelajari dasar-dasar teknik fotografi, baik dari pencahayaan, komposisi, dan juga item-item kreatif ya. Karena fotografi sendiri sangat banyak itemnya. Ada fotografi periklanan ya, ataupun fotografi desain, fotografi komersil ya, dan juga hobi. Tentunya itu yang pertama latihan dulu dengan teknik dasar. Oke ya. Oke. Baik teman-teman, kita ada di penghujung acara nih. Jadi terima kasih kepada Mas Andi ya, Sama-sama, udah iya. berbagi ilmu, sharing-sharing nih sama kita semua. Iya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita Amin, semua. amin. Dan terima kasih juga kepada pendengar semua yang udah nyimak nih. Jangan sampai lupa subscribe dan share podcast ini. Sampai jumpa.